Meski musim salju, Maulid warga Aceh di Swedia tetap dilaksanakan. Perayaan Maulid di Swedia ini mencerminkan semangat kebersamaan warga Aceh terhadap identitas dan agama mereka, meskipun berada di negeri yang berbeda. Zambina Maulana wa min zambi, min zambina Maulana wa min zambi, Allah nastaghfirullah ya Allah lana wa lakum min zambina Maulana. Salatu ala nabi wassalamu ala rasul الشفيع الأبطال ومحمد على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال السلام على الرسول الشفيع الأبطال ومحمد عربي. Saudara, meskipun mereka berada jauh dari kampung halamannya, serta juga pada setiap akhir tahun di Eropa sana sedang menghadapi musim salju, puluhan warga Aceh yang tergabung dalam organisasi Orebro Aceh Niskaforening di Swedia merayakan perayaan Maulid Nabi dengan sangat sederhana. Agenda rutin tahunan Maulid itu biasanya dilakukan pada liburan akhir pekan bulan Desember. Di waktu yang sama sedang puncak musim dingin sehingga mereka memilih menggelar Maulid di dalam sebuah gedung tertutup milik salah satu pemerintah lokal di Swedia. Acara tersebut dilaksanakan di kota Orebro, kota yang berjarak 200 km arah barat Stockholm, ibu kota Swedia, pada Sabtu, 2 Desember 2023 lalu. Meski sehari sebelumnya lapisan salju tebal melanda kota ke-6 terbesar di Swedia itu, antusiasme warga Aceh di sana berdatangan dari berbagai kota yang ada di Swedia dengan mengikut sertakan anak-anak, remaja bahkan hingga kaum ibu yang telah menjadi warga negara Swedia. Acara perayaan Maulid di Swedia ini menjadi momentum penting bagi komunitas Aceh di sana untuk mempertahankan salah satu tradisi agama. Setelah sholat berjamaah, kemudian mereka menggelar zikir, syair dan pujian kepada baginda Rasulullah dan kemudian ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz Hamisi Sanani, pengungsi muslim Burundi yang telah menjadi warga negara Swedia. Vem de sitter platsen eller någonstans bara de läser Koran eller de pratar om Allah subhanahu wa ta'ala. De ser den här plats direkt de sitter den här plats. Samma vi nu den här tiden när vi tar niyat från igår eller flera månader bakom där. Allahi
فإنها من تقوى القلوب. Tausiah agama yang dalam bahasa Swedia itu menitik beratkan pada nasihat agama bahwa mereka tinggal bukan di negara muslim. Sebagai muslim otomatis menjadi kaum minoritas sehingga kerap sekali terjadi perilaku rasisme secara langsung dan tidak langsung kepada muslim. Bahkan pemerintah Swedia sekarang juga sebelumnya mengizinkan pembakaran kitab suci umat Islam. Oleh karena itu Ustaz Hamisi juga menyampaikan himbauan khusus kepada generasi muda Aceh yang besar di Swedia, berharap agar mereka dapat memahami nilai-nilai keagamaan sejak dini serta dapat menyeimbangi pengetahuan dunia dan akhirat sambil memberikan contoh lain bahwa tantangan hidup sebagai muslim di barat adalah sangat berat. Setelah ceramah tersebut tidak ketinggalan semua hadirin ikut jamuan berupa kenduri bersama yang telah dipersiapkan oleh kaum ibu dengan suasana khas keacehan. Kuliner tersebut setidaknya telah melupakan sejenak kedinginan alam Swedia yang sedang berada di puncak musim salju. Iba ko bende kalau kita hidup baik berkualenyo. Sementara itu panitia perayaan Maulid warga Aceh di kota Örebro, Swedia, Anwar Taleb, mengatakan bahwa penyelenggaraan Maulid mereka laksanakan bertujuan tidak hanya sebatas memperkenalkan syiar agama kepada anak-anak Aceh yang lahir dan dibesarkan di salah satu negara Skandinavia tersebut, tetapi juga sebagai upaya untuk mempererat tali silaturahmi dengan komunitas warga Aceh yang telah menjadikan Swedia sebagai tempat tinggalnya. Tujuan kami membuat Maulid di sini adalah untuk menunjukkan kepada anak-anak kami yang besar di Swedia, dan ini adalah salah satu sebahagian daripada agama. Di samping itu untuk kami bersilaturahmi dengan warga Aceh yang ada di Swedia. Dari kota Örebro, Swedia, reporter Atakana TV melaporkan untuk diaspora Aceh di seluruh dunia.